Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Karena itu penting untuk kita mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan nasihat-nasihat tentang keagamaan. Di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad tentang nasihat agama dan juga wasiat tentang keimanan, sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dalam kitab tersebut. Ya. Di antaranya tentang nasihat, pentingnya kita untuk mendapat nasihat agama dan mempelajari ilmu agama, khususnya kita orang muslim beragama Islam, kita mempelajari ajaran Islam. Apa sih manfaatnya kita mempelajari agama? Yang pertama adalah tahzibun nafsi, sebagai cara kita untuk menahan diri kita daripada berbuat yang jelek, sebagai cara benteng diri kita untuk kita tidak lalai dari perintah Allah, agar kita tidak berbuat maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Naziat ayat 40-41. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna min ahsya alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Sesungguhnya aku mengkhawatiri kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dan dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu dan hawa nafsumu yang menyesatkan. Karena itu, dalam kita mempelajari ilmu agama, kita mempelajari ayat-ayat Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan para salafun soleh, ulama-ulama kita, insya Allah ini menjadi benteng nasihat bagi kita agar kita tidak jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita dapat menjadi orang-orang yang menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menahan diri agar kita tidak dapat berbuat kerusakan dan kejelekan. Jadi hikmah agama yang pertama, salah satunya adalah untuk kita mempelajari agama, tahzibun nafsi, menahan diri kita daripada berbuat jelek. Yang kedua, hikmah kedua, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man tagha wa azharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas di kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat tinggalnya. Karena itu, jadikanlah ilmu yang kita pelajari di dalam agama Islam ini, nasihat-nasihat keagamaan kita, untuk kita lebih dekat kepada Allah. Insya Allah hati kita menjadi tenang ketika kita berzikir, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, dekat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu bersama kita dan menolong segala macam gerak-gerik langkah kita nantinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, pasti kami akan berkahi, limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kami akan siksa disebabkan perbuatan mereka. Ini janjinya Allah. Kalau kita benar-benar beriman, bertakwa, ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, mempelajari agama, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, beribadah dengan baik dan ikhlas dan tenang, pasti kalau semua penduduk melaksanakan seperti itu, benar-benar beriman, bertakwa, Allah akan berikan keberkahan bagi negeri ini yang benar-benar berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh dari Allah, tidak mau mendengarkan nasihat agama, Allah akan siksa disebabkan perbuatan mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah ketiga dari kita mempelajari agama, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Jadikan momentum untuk kita bertobat, sadar, mensucikan diri kita, dan juga menjadikan momentum untuk kita sesama umat Islam saling silaturahmi, saling menjaga ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah menang dan beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yaitu menjadikan momentum kita untuk silaturahmi sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Ingat, kita sesama umat Islam wajib menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, dan juga
Baru setelah kita menjaga ukhuwah Islamiyah, baru terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Jangan, saat ini banyak penyimpangan juga. Kita lebih memilih untuk ukhuwah sesama bangsa dan setanah air, tapi juga kita malah bercerai-berai di dalam satu agama, na'udzubillah. Jadilah orang-orang yang sukses untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam dan dengan umat yang lainnya juga. Jangan dengan umat Islam lebih curiga, lebih keras, menjadikan perpecahan dalam tubuh umat Islam, tapi dengan yang lainnya kita toleran. Kenapa kita bisa toleran dengan umat non-muslim, tapi kenapa dengan umat Islam sendiri kita tidak bisa toleran? Na'udzubillah. Karena itu menjadikan nasihat bagi kita, ad-dinun nasihat, jadikan sesama umat Islam kita menjadi orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah, toleran terhadap sesama umat Islam, dan juga toleran terhadap saudara-saudara kita yang berbeda agama. Kita sesama umat Islam adalah bagian satu tubuh. Satu sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Karena itu menjadikan momentum nasihat kita, nasihat keagamaan ini untuk menjadikan momentum kita bersatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan momentum pelajaran agama, nasihat keagamaan untuk kita bertobat. Pintu taubatnya Allah terbuka lebar sampai ketika maut akan mendatangi kita, pintu taubat baru tertutup. Mudah-mudahan sebelum maut datang kepada kita, kita menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah daripada perbuatan maksiat, perbuatan lalai kita, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat yang singkat ini. Jadi jangan capek dan jangan lelah dalam mempelajari ilmu agama. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Insya Allah nasihat-nasihat yang baik menjadikan momentum kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.